Menteri Perhubungan telah mengeluarkan SKB 3 Menteri terkait pembatasan kendaraan bersumbu 3 ke atas yang tidak boleh melintasi tol, termasuk tol Bakauheni Terbanggi Besar Lampung Selatan. Direktur Utama PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol, Iwayan Mandia mengatakan pihaknya akan melakukan instruksi yang tertera pada SKB 3 Menteri terkait pembatasan kendaraan bersumbu 3 ke atas yang tidak boleh melintasi tol. Surat keputusan SKB 3 Menteri sudah keluar, di mana ada pembatasan kendaraan bersumbu 3 ke atas. Truk gandeng dan truk yang memiliki dimensi yang panjang dilarang melintas tol mulai dari 24 Maret mulai pukul 00 WIB hingga 8 April pukul 00 WIB. Yang menyebut jika kendaraan terlanjur masuk ke dalam tol, pihaknya akan mengantongkan parkir kendaraannya. Kalau di tanggal segitu masih ada kendaraan yang bersumbu 3 ke atas, truk gandeng dan truk yang memiliki dimensi yang panjang masih melintas jalan tol, akan kami kandangkan di kantong parkir di rest area kami. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatur delay system. Jika nanti terjadi delay system, kami sudah menyiapkan kantong-kantong parkir di rest area kilometer 20B, kilometer 49 dan kilometer 87. Kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatur delay sistemnya agar tidak terjadi penumpukan di pelabuhan. Pihaknya memprediksi puncak arus mudik terjadi pada H-4 Lebaran atau pada 27 Maret 2025 sampai dengan H-1 Lebaran Minggu 30 Maret 2025. Arus mudik dari gerbang tol Bakauheni Selatan ke gerbang tol Kayu Agung dan gerbang tol Kayu Agung Utama rute terjauh yakni Senin 24 Maret 2025 pukul 7 pagi sampai dengan Rabu 26 Maret 2025 pukul 7 pagi. Ia mengatakan memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada H+4 Lebaran Sabtu 5 April 2025 sampai dengan Senin 7 April 2025. Harus dari gerbang tol Kayu Agung dan gerbang tol Kayu Agung Utama ke gerbang tol Bakauheni Selatan rute terjauh Selasa 8 April 2025 pukul 7 pagi sampai dengan Kamis 10 April 2025 pukul 7 pagi. Dia mengatakan pihaknya juga sudah menyiapkan layanan jalan tol dengan penambahan 5 unit kendaraan patroli siaga angkutan lebaran. Safety campaign melakukan banner, spanduk, variable message signs, dan speaker public address system. Operasi keselamatan microslip, simpatik, dan lampu belakang mati. Selain itu, pihaknya juga melakukan pelayanan pemeliharaan, pengerjaan rigid pavement main road atau pengerjaan jalan beton di 69 titik, standby tim Satgas Pol dan stok hotmix tersedia selama periode lebaran, standby tim task force, penanganan genangan, dan agua planning. Pihaknya juga meningkatkan pelayanan pengamanan, yakni dengan peningkatan observasi atau kegiatan patroli di main road dan rest area oleh tim Bravo Tol Bakter dan Pejar Polda Lampung. Penambahan tim bawah kendali operasi dari Satuan Pengamanan Objek Vital Polda Lampung khusus Lebaran. Penambahan rumble strip di kilometer 121A, kilometer 12B, kilometer 14B, dan kilometer 15B guna antisipasi kecelakaan akibat mengantuk dan jalur penyelamatan remblong. Pihaknya juga menyiapkan pelayanan umum dengan menyiagakan 2 genset. Memastikan seluruh layanan di tol maksimal dan tidak ada lagi pengerjaan di main road maksimal H-10 Lebaran. Pihaknya mempunyai 7 gerbang tol yakni di Sidomulyo, Bakauheni Selatan, Lamatang, Kota Baru, Natar, Teginanang Barat, dan Teginanang dan Terbanggi Besar. Antisipasi antrean di gerbang tol dengan pihaknya menyiagakan mobile reader di 5 gerbang tol. Pihaknya juga memberikan penambahan petugas layanan transaksi di Bakauheni Selatan, Sidomulyo, Kota Baru, Gunung Sugi, dan Terbanggi Besar. Pihaknya juga memberikan pelayanan rest area yaitu penambahan SPB modular di 2 rest area di rest area 20A dan 49B. Pihaknya juga memfungsikan rest area untuk delay sistem kendaraan di kilometer 20B, rest area 49B, rest area kilometer 67B, rest area kilometer 87B, dan rest area 116. Apabila terjadi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni. Lebih lanjut, dia mengatakan pengaturan delay system ini bekerjasama dengan pihak Polda Lampung, SDP, Bakauheni, dan BPBD. Mereka juga menyediakan posko screening tiket SDP di rest area kilometer 20B dan rest area 49B. Pihaknya menyiapkan pengecekan kendaraan gratis dan juga memberikan imbauan keselamatan dan operasi simpatik bagi pengguna jalan atau pemudik di rest area. Terkait dengan delay system, kita sudah koordinasi dengan kemudian kita juga koordinasi dengan kepolisian untuk mengatur delay system ini supaya
supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan Baru. Nah, sistem ini untuk rest area yang kita manfaatkan nanti ada tiga. Yang pertama di rest area kilometer 20B, kemudian 49 sama 87 itu adalah rest area tipe A. Namun demikian untuk rest area tipe B-nya kita juga siapkan gitu untuk antisipasi. Namun melihat historical kendaraan tahun lalu, kita optimal di kilometer 20B dan 49. Saya tidak ada masalah terkait dengan video sistem, kita bantu. Diskon tarif tol? Untuk diskon tarif tol sampai dengan saat ini belum ada perubahan gitu ya. Kita akan memberikan diskon tarif 20%. Pada saat ini kita memberikan diskon tarif tanggal 24 sampai dengan tanggal 25. Kemudian arus balik itu tanggal 8 dan tanggal 9. Sementara ya, tanggalnya tersebut gitu ya. Kalau ada pergeseran nanti terkait dengan traffic yang lewat di jalan tol, kita sesuaikan lagi. Tapi kita akan memberikan diskon Kalau puncaknya kapan, Pak? Kalau puncak, kalau kita memprediksikan di PTB ini adalah pada saat mudik itu tanggal 28 ya. Tapi puncaknya di situ. Startnya udah mulai di 27 sampai 29. Kalau baliknya itu puncaknya di tanggal 6. Gitu. Tapi kita udah mempersiapkan dari tanggal 5, 6. Kira itu apa namanya tracking di sana ada pada saat Pak, kalau untuk pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas ada Pak? Sesuai dengan surat keputusan bersama itu dari Kementerian Perhubungan, kemudian Menteri PU juga itu sudah keluar suratnya. Pembatasan kendaraan 3, kemudian truk gandeng gitu ya, kemudian truk yang mengangkut hasil tambang dan konstruksi bangunan itu mulai tanggal 24 pukul 00 sampai dengan tanggal 8 April pukul 00. Itu adalah pembatasan kendaraan yang sudah diterbitkan. Teknisnya berarti memang nggak bisa dimasuk gerbang Pak ya? Kenapa? Teknisnya berarti memang nggak bisa masuk gerbang atau dikandangin nanti di... Kalau sudah terlanjur lewat tol itu nanti kita standby-kan di rest area, tentunya koordinasi dengan teman-teman Polri, teman-teman Dishub gitu. Itu mestinya tidak bisa lewat gitu ya. Makanya diharapkan kita menghimbau kepada kendaraan yang belum ke atas ya, saat-saat ini memberikan kesempatan untuk melakukan proses pengangkutan barang-barang yang harus sampai di tempat tujuan. Pak, untuk diskon tarif tol sendiri apakah ada syarat yang sudah dilakukan seperti jaminan obat? Seperti yang saya sampaikan tadi diskon diskon tarif tanggal 24 sampai tanggal 25 start jam 7 ya, tanggal 24 sampai jam 7 tanggal 26. Itu satu shift itu 24 jam lah kira-kira gitu ya. Makanya kalau 2 hari dari sampai dengan tanggal 7 jam 7 tanggal 20. Besaran diskonnya Pak? Besaran diskonnya berapa? 20%. Baik harus semua golongan. Tapi syaratnya itu adalah barrier to barrier. Jarak yang terjauh dari Bakauni sampai ke Kayu Agung itu barrier to barriernya seperti itu. Jadi hanya rute terjauh aja ya, Pak? Itu terjauh. Ada penambahan gerbang apa? Bakauni Selatan ingat dari Merak akan dialihkan, jadi dia nggak ada. Semua gerbang tol kita fungsikan 100%. Tidak ada gerbang tol yang kita standby-kan. Semua gerbang tol kita fungsikan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan pada saat transaksi di gerbang tol. Dan di gerbang tol kita juga menyiapkan mobil rider gitu ya, untuk mempercepat transaksi di gerbang tol. Ada 5 gerbang tol yang kita siapkan dengan mobil rider ya, di Bakauni Selatan, kemudian di Lematang, Kota Baru, Natar, sama Terbanggi Besar.
Itu adalah gerbang-gerbang tol yang kita siapkan mobil radar, karena kita prediksi disitulah tempat terjadinya antrean kendaraan pada saat transaksi. Dan kita juga menyiapkan kartu tol gitu ya, apabila nanti kartu tolnya rusak dan lain sebagainya, kita menyiapkan kartu juga yang siap dipakai.